Sudah hadir semua ini. Bu Fiska sama Pak Zulfan belum masuk, Pak. Pak Zulfannya bisa jam segini? Udah saya cek tadi sebarang undangan, cuma belum di-read, Pak. Di-read tapi nggak ada balasan apa, Pak. Ini kalau dua orang belum bisa kita mulai lagi ya. Kita tunggu Pak Zulfan lah ya. Bu Fiska tadi katanya masih rapat pimpinan sepertinya ya. Kalau saya tanya Pak Zulfan dulu ya. Oke baik, Pak Zulfannya sudah masuk ya. Baik, Pak. Ini langsung kita mulai ya. Saya sudah tanya Bu Fiska tadi, belum Bu Fiska balas lagi nih. Apakah bisa kita mulai? Tapi di grup ini kita nunggu Bu Fiska ya. ini kita mulai aja langsung ya. Kemungkinan Bu Fiska nanti nggak telat kayaknya. Tadi udah saya chat, belum ada balasan nih Pak Razif. Ya. Berarti bisa kita mulai langsung ya. Bisa, Pak. Lanjut terus Pak Alim. Ya. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih banyak bagi para dosen yang telah berhadir hari ini di ruangan Zoom. Hari ini kita akan mengikuti seminar proposal dari Saudara Revani Yaman dengan NPM 16081070-146. Dengan judul proposal penelitiannya, rancang bangun sistem repository skripsi dan poster berbasis web dengan fitur pengecekan plagiarisme. Kepada Revani kita berikan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk mempresentasikan apa yang akan dilakukan nanti selama penelitian. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari mahasiswa dan juga pembahas akan menanyakan dan memberikan pendapat. Silakan Revani. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alim selaku moderator dan pembimbing dua saya. Terima kasih juga kepada penguji yang telah berhadir, yaitu Pak Zulfan, Pak Razif, dan Bu Junidar. Salawat dan salam kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berhadir di seminar saya yang berjudul rancang bangun sistem repository skripsi dan poster berbasis web dengan fitur pengecekan plagiarisme. Baiklah, saya akan masuk langsung ke daftar isi. Di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan, di sini saya akan membahas ada beberapa faktor yang terdapat, yaitu repository, sistem repository, tugas akhir, poster, dan plagiarisme. Repository theory yaitu tempat penyimpanan arsip di mana kita dapat menyimpan sebuah file ke dalam sistem tersebut, maupun bisa menyimpan ke dalam repository online atau repository offline. Repository online sendiri yaitu repository yang bisa menyimpan melalui float, dan repository offline sendiri bisa menyimpan melalui tanpa adanya internet. Sistem repository itu untuk menyimpan dokumen seperti karya tulis ilmiah, skripsi, dan lain-lain. Tugas akhir sendiri yaitu adalah skripsi mahasiswa yang ditulis dalam bentuk teks atau tulisan. Sedangkan poster itu merupakan tulisan yang ditulis dalam bentuk pengumuman kemudian disebarkan sebagai syarat seminar hasil. Biasanya poster sendiri akan dipajangkan di depan jurusan. Dan plagiarisme yaitu plagiarisme itu alat pengecekan tulisan, baik itu tugas akhir, karya tulis ilmiah, dan lainnya. Kemudian diambil teksnya dan dipakai untuk menjadi hak milik tulisan sendiri. Adapun rumusan masalah di sini yaitu
Yang pertama ada bagaimana menyimpan skripsi dan poster secara digital dan mencegah plagiarisme pada skripsi. Yang kedua itu bagaimana cara mengetahui solusi yang ditawarkan layak untuk digunakan. Adapun tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama merancang bangun sistem repositori skripsi dan poster dengan fitur pengecekan plagiarisme yang berbasis web menggunakan framework Laravel. Yang kedua ada pengujian fungsionalitas pada sistem repository menggunakan black box testing serta melakukan pengujian usability menggunakan metode UMU/SLED untuk menganalisis kelayakan dari sistem tersebut. Adapun manfaat penelitian di sini yaitu yang pertama mempermudah pengguna dalam menyimpan laporan tugas akhir atau skripsi dan poster. Yang kedua mempermudah pengguna untuk mengecek kesamaan atau plagiarisme pada penulisan tugas akhir. Yang ketiga mempermudah untuk mencari skripsi dan poster apabila diperlukan. Yang keempat menghemat ruang dan lemari penyimpanan dengan adanya penyimpanan digital. Kita masuk ke bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada repository. Repository sendiri yaitu tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumen, karya ilmiah, dan data penting lainnya. Terdapat dua jenis repository yaitu online dan offline. Online sendiri yaitu memerlukan akses internet, dan offline sendiri pun tidak memerlukan akses internet seperti DVD dan lainnya. Terus yang kedua ada skripsi dan poster. Di skripsi dan poster, skripsi sendiri merupakan tugas akhir sebuah karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk menemukan kesimpulan dari teori dan fenomena yang ada. Poster adalah media komunikasi visual yang menyampaikan pesan singkat dan jelas dengan menggabungkan unsur gambar dan warna teks. Yang ketiga ada metode pengecekan plagiarisme. Metode pengecekan plagiarisme sendiri merupakan proses untuk memverifikasi kebenaran dan keaslian dari sebuah karya tulis seperti artikel, esai, dan tugas akhir atau skripsi. Di sini saya menggunakan dua metode yaitu pengecekan plagiarisme online dan offline. Pengecekan plagiarisme online sendiri menggunakan software Turnitin, yaitu salah satu software yang dapat digunakan untuk memeriksa tingkat plagiarisme tulisan. Yang kedua itu ada plagiarisme offline, menggunakan script algoritma yang tersedia di GitHub. GitHub sendiri merupakan platform penyimpanan proyek open source yang menggunakan sistem kontrol revisi Git. Setelah itu ada Laravel, yaitu framework yang menggunakan bahasa pemrograman PHP yang memiliki bermacam-macam fitur dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web. Development yang dirancang untuk meningkatkan kualitas aplikasi dengan mengurangi biaya pengembangan dan memudahkan proses maintenance serta meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan membangun sebuah kode program dengan rapi dan terstruktur. Laravel sendiri diciptakan oleh Taylor Otwell dan diperuntukkan untuk mengembangkan aplikasi web menggunakan pola MVC. MVC tersebut itu modeling, view, dan controller. Selanjutnya ada MariaDB, yaitu database server yang digunakan untuk menyimpan dan memanajemen banyak data. MariaDB juga tidak jauh berbeda dengan MySQL. MariaDB sendiri mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu dapat digunakan untuk memproses data skala besar, mempunyai 20 bahasa pemrograman yang mendukung. Yang ketiga memiliki banyak pilihan data. Yang keempat multi pengguna. Yang kelima mendukung berbagai produk open source. Yang keenam dapat dengan mudah dipasang dan berjalan di seluruh sistem operasi. Selanjutnya ada Scrum. Scrum dikembangkan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993. Scrum merupakan sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mengembangkan, mengantarkan, dan mengelola sebuah produk yang kompleks. Menurut Ashwolfa dan Hardianti ini, 2020 tahapan-tahapan Scrum yang dilakukan adalah sebagai berikut. Ada 4 tahapan, yaitu backlog, sprint, Scrum meeting, dan demo. Selanjutnya ada black box testing, yaitu pengujian black box adalah pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional suatu perangkat lunak. Penguji juga dapat menentukan sekumpulan kondisi input, melakukan pengujian terhadap spesifikasi fungsional kemampuan program.
Metode black box testing terdiri dari beberapa metode, yaitu equivalence, portioning, boundary value analysis, compression testing, sample testing, robustness testing, dan lain-lainnya. Adapun kelebihannya yaitu dapat dengan mudah menguji semua fungsionalitas, dapat menemukan cacat lebih cepat, dapat memilih subset test secara efektif dan efisien sehingga dapat membantu maksimalkan testing investment. Adapun kelemahannya yaitu penguji tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji benar sudah lolos uji dan apakah sudah mencakup semua possible input atau belum. Selanjutnya ada umur slide. Umur slide sendiri merupakan versi yang lebih pendek dan hanya bersih pernyataan positif saja. Prosedur penilaian umur slide, kedua item diberi skor 1, kemudian jumlah keduanya dibagi dengan 12 dan dikalikan dengan 100. Ada dua buah item pertanyaan pada umur slide, yaitu kemampuan situs web, produk, alat, perangkat lunak, kemampuan situs web atau produk atau alat atau perangkat lunak prototype ini memenuhi kebutuhan saya. Yang kedua, situs web atau produk atau alat atau perangkat lunak prototype mudah digunakan. Berikut perhitungan rumus umur slide jika dibandingkan dengan source dapat dilihat pada persamaan di samping ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian yaitu di Kota Banda Aceh. Waktu yang dibutuhkan sekitar 6 bulan, mulai dari bulan Januari 2023 hingga Juni 2023. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama perangkat keras Asus TUF FX 504 series dengan spesifikasi Intel Core i7 generasi 8750 Hz dengan kecepatan 2,20 GHz, 12 thread. RAM 16 GB, HDD 1 TB, dan SSD 500 GB. Adapun perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem operasi Windows 11, Visual Code Studio, Figma, Laravel Framework, SAM sebagai database, koneksi database, dan web browser sebagai menjalankan sistem tersebut. Adapun metode penelitian di sini terdapat 5 metode, yaitu pertama ada identifikasi masalah, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga perancangan sistem, yang keempat implementasi, yang kelima pengujian. Selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi masalah sini. Identifikasi masalah sini yaitu yang pertama ada sistem penyimpanan tugas akhir mahasiswa saat ini masih banyak menggunakan lemari arsip. Yang kedua, mahasiswa masih banyak melakukan copy paste skripsi temannya atau punya orang lain. Yang ketiga, mahasiswa tidak dapat mengetahui berapa persen plagiarisme yang terdapat dalam tulisan karya tulis ilmiah. Yang keempat, terdapat banyaknya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penyusunan karya tulis ilmiah atau skripsi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Tahapan analisis kebutuhan yaitu di mana tahapan ini pengumpulan data dari pengguna yang terlibat dalam aplikasi serta kebutuhan sistem. Selain itu juga akan menganalisis fungsi apa saja yang akan dibangun dalam sistem. Di sini terdapat 3 pengguna, yaitu admin, mahasiswa, dosen pembimbing. Admin di sini dapat login, yang kedua dapat mengelola data mahasiswa, yang ketiga dapat mengecek skripsi mahasiswa menggunakan plagiarisme checker online. Yang keempat ada admin bisa melihat file skripsi, yang kelima itu admin bisa melakukan logout. Dari segi pengguna di sini yaitu pengguna dapat login, yang kedua mahasiswa dapat mengecek skripsi mahasiswa menggunakan plagiarisme jika offline yang dibuat melalui yang dibuat menggunakan script dari GitHub. Yang ketiga ada mahasiswa bisa melakukan upload skripsi. Yang keempat, mahasiswa dapat mengedit file skripsi. Yang kelima, mahasiswa dapat melakukan upload poster day. Yang keenam, mahasiswa dapat mengedit file skripsi. Di sisi dosen pembimbing bisa melakukan login. Yang pertama, yang kedua bisa melihat file skripsi. Yang ketiga, dosen pembimbing bisa menyetujui file poster day dan skripsi. Yang keempat bisa melakukan logout. Selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem di sini semua hasil yang telah didapatkan dari analisa kebutuhan akan dirancang oleh sebuah sistem. Perancangan sistem tersebut berupa entity, relationship, diagram IRD, perancangan prototipe aplikasi dan alur kerja sistem.
Berikut adalah alur kerja sistem. Di sini terdapat satu buah laptop, browser, database lokal, dan database server dan dihubungkan dengan database MariaDB. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem di sini yaitu tahapan yang dilakukan setelah perancangan sistem. Implementasi sistem ini berbasis web dibangun menggunakan framework Laravel. Pada aplikasi ini terdapat 3 pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan database yang digunakan pada aplikasi ini adalah MariaDB. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian sistem. Ada 2 pengujian yang dilakukan, yaitu fungsionalitas dan usability. Fungsionalitas di sini menggunakan metode black box testing, kemudian berfokus pada spesifikasi fungsional suatu perangkat lunak. Penguji juga dapat menentukan kumpulan kondisi input dan melakukan pengujian terhadap spesifikasi fungsional kemampuan program tersebut. Selain itu, pengujian juga akan dilakukan pada fungsi-fungsi yang ada pada sistem, input dan output, serta pengujian akses data dari database ke sistem. Yang kedua yaitu usability testing menggunakan metode umum slide, usability metric of user experience light. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pengguna, serta juga menguji kemudahan untuk digunakan dan dipahami oleh pengguna. Pengguna yang terlibat adalah mahasiswa, admin, dan dosen. Pengujian aplikasi kemudian hasil dari kuesioner yang dikumpulkan akan dikalkulasikan sehingga hasil yang diperoleh dapat dikatakan layak untuk digunakan atau tidak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Lim selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Revani atas penjelasannya ya terkait dengan penelitian Anda lakukan. Ya, di sini kita melihat bahwa Anda akan membangun sistem repository untuk tugas akhir dan poster ya menggunakan Laravel. Dengan fitur pengecekan plagiarisme. Tadi saya lihat plagiarismenya agak sedikit dibahas ya, belum nampak ya. Lebih banyak kepada implementasi sistem ya. Namun plagiarismenya belum kelihatan di mananya ya. Namun mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa ya terkait dengan itu yang telah dipresentasikan oleh saudara Revani. Silakan. Harus ada ini ya. Ada mahasiswa yang bertanya? Silakan 1 atau 2 orang. Ada di sini ada Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ada orangnya? Ahmad Zaki ada orangnya? Halo, Dit. Ada. Coba Ahmad Zaki ada pertanyaan. Ini Halo. terkait dengan apa yang akan Anda buat nanti sama-sama sistem ya. Ada pertanyaan Ahmad Zaki? Boleh balik ke rancangan pembuatan aplikasinya? Oh ini jadi. Sebentar Pak. Ini ya Mas Zaki ya? Halo, mana Mas Zaki? Kita nggak dengar nih, internetnya putus-putus sama Zaki. Atau diketik aja pertanyaannya ya, nanti saya baca ya untuk Revani ya, Mas Zaki ya. Boleh Pak. Diketik aja pertanyaannya Mas Zaki. Yang lain ada yang bertanya? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita tunggu pertanyaan dari Mas Zaki nanti. Sambil kita tunggu, kita lanjutkan ke para dosen pembahas ya. Yang pertama, kita persilahkan Pak Zulfan ya. Tadi by request Pak Zulfan yang pertama. Silakan Pak Zulfan. Baik.
Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Revan Yaman ya. Panggilannya Ya, Pak. siapa nih? Revan ya. Revan, Pak. Judulnya Rancang Bangun Sistem di Repositori Skripsi dan Poster Berbasis Web dengan fitur pengecekan plagiarisme ini. Ini saya pikir ini bagus ya penelitiannya. Ini studi kasusnya di mana nih? Studi kasusnya di Kota Banda Aceh, Pak. Maksudnya ya ini studi kasusnya yang FMIPA punya, Pak. MIPA ya? Ke jurusan informatika aja dulu, Pak. Maksudnya bukan ke MIPA dulu, tapi ke jurusan informatika dulu. Khusus Ke jurusan informatika ya? Ya, Pak. Nah, jadi makanya saya tanya tadi studi kasusnya ke mana, karena kan aplikasi yang dibuat sebaik ini kalau tidak diimplementasikan hanya sebatas TA kan rugi aja. Ya. Iya, Pak. Berarti kalau memang mau studi kasusnya di informatika, di latar belakangnya dirubah aja, nanti ada masuk informatika sedikit. Bagaimana penyimpanan dulunya di informatika yang TA itu seperti apa. Baik, Pak. Jadi kemudian terkait ini nanti mungkin Pak Alim ya, storage-nya gimana Pak Alim? Mau ditaruh di mana ya? Kita ada nggak ya? Server nanti atau apa? Boleh, nanti pengujiannya boleh. Itu pengujian Maksud implementasi. saya kan ini studi kasusnya di informatika nih, berarti ya kita harus siapkan ya. Ya. Nanti mungkin bisa pakai server CS Pak Julpan. Ya. Maksud saya jangan hanya sebatas penelitian, karena ini bagus nih penelitiannya ini. Ya. Baik. Kemudian di tujuan ini melakukan pengujian fungsionalitas. Nah, jadi manfaatnya ini saya tidak melihat manfaat dari melakukan pengujian, nanti ditambahkan aja manfaat kita melakukan pengujian fungsionalitas ya. Artinya ini kan pengujian sistem ini berjalan bagus atau tidak ya. Ini manfaatnya. Itu saja Pak Alim mungkin. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Zulfan ya. Nanti Revani kita diskusi lagi terkait ya memang ruang lingkupnya harus dipersempit ya, jangan luas sekali ya. Di latar belakang nanti mungkin bisa disebutkan keadaan kondisi sekarang di informatika repositorinya seperti apa ya, supaya lebih menjurus apa yang Revani akan rancang nanti. Karena selama ini untuk sistem repositori tugas akhir kan mahasiswa itu kan sudah bisa upload ke ETD ya, punyanya pustaka ya. Nah, untuk sistemnya, tapi tidak tersedia free, harus login, kemudian harus request untuk lihat sistem tugas akhirnya. Nah, kalau ya Revani buat ini nanti kan khusus di informatika, dengan tujuan nanti kita ingin mengecek plagiarisme. Apalagi sekarang mahasiswa kan ketika dia membuat topik yang agak-agak mirip, tentu biasanya bahasanya juga hampir-hampir mirip, bahkan copy paste seperti yang Revani jelaskan tadi ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan dengan baik dalam waktu yang tadi sudah ditampilkan sampai bulan Juni, Revani ya. Ini harus kebut nih, Revani. Iya, Pak. Selanjutnya kita persilahkan siapa nih, Pak Razif atau Bu Junidar? Saya dulu ya. Boleh Bu Juni, silakan Bu Juni. Oke, baik, langsung saja. Ini saya lebih ke penulisan ya. Revani ini di tujuan bisa ditampakkan nggak slide tujuannya? Sebentar, Bu. Di tujuan. Di tujuan. Nah, ini kan tujuannya merancang bangun sistem repositori skripsi dan poster dengan fitur pengecekan plagiarisme berbasis menggunakan framework Laravel. Nah, itu untuk fitur pengecekan plagiarismenya menggunakan ini juga, framework Laravel. Bisa dijelaskan nggak? Fitur pengecekan di sini yang saya gunakan terdapat dua, yaitu yang pertama pengecekan plagiarisme melalui Turnitin. Turnitin sendiri merupakan software online yang
yang terdapat di internet, yaitu pengecekannya dari segi Turnitin ini pengecekan plagiarismenya berdasarkan jurnal yang berada di luar kampus. Sedangkan pengecekan plagiarisme secara offline sendiri, yaitu pengecekannya menggunakan skrip algoritma dari GitHub. Pengecekan ini rencana saya menggunakan algoritma Rabincraft untuk mendeteksi tingkat plagiarisme yang ada di jurnal mahasiswa dengan jurnal yang ada di jurusan informatika. Seperti itu, Bu. Berarti enggak, kalau saya baca di sini kan seolah-olah ini fitur pengecekan plagiarisme itu menggunakan framework Laravel gitu. Bisa dipisah enggak atau gimana nih penulisannya? Sebenarnya kan merancang bangun sistem pakai framework kan? Ya, Bu. Atau ada fiturnya nanti ya? Karena saya baca di sini seolah-olah pengecekan plagiarismenya itu menggunakan framework ini. Yang untuk menggunakan framework Laravel sendiri itu yang bagian pengecekan plagiarisme menggunakan skrip. Di situ nanti apabila skripnya menggunakan kode Python, nanti akan diubah dulu menjadi kode PHP framework Laravel, gitu. Nah, ini pengecekan plagiarismenya berarti khusus yang di jurusan informatika aja gitu? Ya, itu yang pengecekan plagiarisme offline-nya, Bu. Dari yang pengecekan plagiarisme online-nya, nanti itu dari admin sendiri yang melakukan pengecekan, karena menggunakan aplikasi Turnitin. Oh, tadi kan saya dengarnya kayak maksudnya khusus di informatika aja, maksudnya hanya dibandingkan dengan tugas akhir mahasiswa di informatika saja tadi, penjelasannya tadi. Ya, Bu. Salah ini tadi, Bu. Salah mengatakan, soalnya pengecekan plagiarisme yang saya maksudkan tadi, yang untuk jurusan informatika itu yang dicek itu dari bab 1 sampai bab 3, itu yang menggunakan pengecekan plagiarisme offline. Itu yang khusus dari jurusan informatika sendiri. Kalau dari pengecekan plagiarisme online itu akan dilakukan oleh si admin, dan admin akan melakukan pengecekan plagiarisme online menggunakan aplikasi Turnitin untuk mengecek apakah ada mahasiswa tersebut yang menggunakan jurnal yang sama di luar informatika, gitu. Nah, fitur pengecekan ini nanti di mana nanti ini diletakkan? Yang pertama, yang untuk pengecekan plagiarisme offline akan diletakkan di sisi mahasiswa saja. Sedangkan di admin sendiri, fitur pengecekan plagiarismenya ada keduanya, Bu, pengecekan plagiarisme online dan offline. Begitu, Bu. Untuk dosennya? Untuk dosennya, dia hanya bisa menyetujui saja. Maksudnya cuma melihat dan menyetujui. Jadi antara hubungan admin dengan mahasiswa saja, Bu, yang melakukan pengecekan tersebut. Kemudian coba tampakkan lagi yang di rumusan masalah sebelum tujuan penelitian. Bu. Nah, ini saya kurang paham ya, yang nomor 2 ini bagaimana cara mengetahui solusi ditawarkan layak untuk digunakan? Ini solusi apa ya? Maksudnya solusi ini bagaimana kita menguji fitur plagiarisme tersebut apakah layak atau tidak. Soalnya nanti di fitur pengujian plagiarisme itu akan ada akurasi pengecekannya berapa, seperti itu, Bu. Jadi akan dilakukan percobaan terlebih dulu untuk mengetes agar mengetahui solusi yang ditawarkan fitur tersebut layak atau tidak, gitu, Bu. Saya lihat sepertinya terlalu umum ya, kalau bisa dikhususkan lagi gitu. Maksudnya ini solusi yang ditawarkan layak untuk digunakan, misalnya terlalu umum apanya begitu kan, solusi yang ditawarkan layak. Kalau bisa dikhususkan lagi penulisannya. Baik, Bu. Kemudian
apa ya, di sini saya tadi di proposal tidak melihat ada penulisan apa ya terkait dengan penelitian yang sebelumnya, begitu. Ada ditulis, Revani, penelitian yang terkait dengan yang sebelumnya. Yang membedakannya apa? Nggak ada saya tulis, Bu. Alangkah baiknya ditulis kan, apa ya yang membedakan dengan penelitian sebelum. Pasti masalah ini kan sebelumnya sudah pernah diteliti. Iya, Bu. Nah, yang membedakannya apa begitu ya? Mungkin Revan memakai Turnitin atau apa begitu ya? Ada pakai fitur Turnitin gitu. Yang sebelumnya pakai aplikasi apa? Mungkin yang ini pakai Laravel. Yang orang mungkin nggak pakai Laravel. Nah, kemudian saya juga mau tanya kenapa semuanya ya rata-rata di sini kenapa milihnya black box testing? Kenapa saya memilih black box testing sendiri, yaitu pengujiannya hanya berfokus pada spesifikasi fungsionalitas suatu pada perangkat lunak tersebut. Nah, terus Cuma itu aja, pengujiannya, bukan karena ya. terus Kemudian kita dapat menentukan sekumpulan kondisi input dan melakukan pengujian terhadap spesifikasi fungsional kepada fungsional kemampuan program tersebut. Itu aja sih, Bu. Terus pengujiannya, setahu pengujian fungsionalitas ini hanya ya. terus pengujian black box testingnya mengabaikan mekanisme dari internal sebuah sistem atau komponen dan berfokus pada keluaran output tersebut yang dihasilkan dalam menanggapi input dan kondisi eksekusi yang dipilih, Bu. Ya, maksud saya kan banyak ya pengujian fungsionalitas yang lain. Nah, kenapa nih milihnya black box? Apakah ikut-ikutan? Apakah memang apa gitu? Apa memang kemampuannya hanya mengetahui black box? Yang sejauh ini yang saya ketahui black box testing sendiri karena banyak menggunakan dan referensinya cukup banyak. Jadi kalau saya menggunakan metode lain, referensinya agak lebih sedikit begitu. Oke, baik Pak Alim, dari saya segitu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Junindar. Banyak pertanyaannya ya dan masukannya bagus ya. Kalau bisa saya rangkum Revani nanti. Ini sudah ada direkam Revani? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya Revannya. Tadi Bu Junindar bertanya terkait dengan tujuan ya. Dan bagus saran Bu Junindar tadi dipisahkan kalimatnya ya. Dijadikan misalkan ada 3 tujuan. Nanti di ramu rumusan masalahnya juga jadi 3 tuh. Karena tadi saya lihat rumusan masalah juga terlalu singkat ya. Nah, di tujuan nanti rencang bangun sistem repository tugas akhir dan poster menggunakan framework Laravel. Nanti ada fiturnya apa gitu. Di dalam repository itu kan ada fitur nanti Revani kan? Revani ya? Pak. Ya. Nanti ada fitur yang Revan jelaskan tadi menggunakan Turnitin untuk sisi adminnya dan menggunakan pengecekan offline untuk sisi mahasiswanya. Berarti nanti ada 2 level ya, dua level user ya kan? Di 3 Pak sama dosen. Oh ya, 3 sama dosen. Dosen untuk approval saja ya. Ya. Dua user yang akan menggunakan fitur plagiarisme tersebut. Ini mungkin nanti disebutkan di dalam apakah di pembahasan ataupun di dalam metodologi ya kan, disebutkan ya siapa yang menggunakan fitur plagiarisme dan dosen tidak menggunakan fitur tersebut. Kemudian juga tadi pertanyaan Bu Juni juga bagus ya. Selama ini ketika mahasiswa membuat tugas akhir terkait dengan RPL misalnya, metode testingnya black box testing, kenapa nggak dicoba yang lain ataupun apa tidak ada yang lain misalkan seperti itu. Ya. Dan satu lagi tadi saya sempat terlupa, bagus saran Bu Junindar, mohon ditampilkan penelitian terkait. Ada di proposalnya. Di proposal biasanya di bab 2. Di bab 2 itu di bagian bab terakhir, subbab terakhir itu mohon dicantumkan 2 saja penelitian terkait apa yang membedakan dengan punya Revan apa gitu. Ya.
Boleh, Pak. Sehingga nanti pembahas khususnya bisa tahu punya Revan ini bedanya apa gitu ya. Nah, Ya, Pak. oke, baik. Selanjutnya kita persilahkan Pak Razif, silakan. Baik, terima kasih Pak Alim. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Pak Razif. Oke. Saya pertama sama seperti sebelum masuk ke konten ya, saya ada beberapa catatan terkait dengan penulisan. Yang pertama sepertinya ini harus dilihat kembali panduan penulisan ya. Itu di awal-awal tuh seperti penulisan daftar isi, daftar gambar. Itu coba dilihat lagi ke panduan ya. Kemudian di contoh juga cara menulis, misalkan ini di halaman berapa bisa lupa. Yang ada kata-kata sayangnya gitu. Itu di mana? Coba kamu ingat di bagian mana tuh? Sayangnya Atau lupa? lupa coba. Di bab 2, Pak, di bagian Di mana? Ya, di bab 1 di paragraf pertama di latar belakang. Temu di baris keempat. Bab 1 latar belakang paragraf pertama baris keempat sebelah kanan. Ada? ada, Pak. Ada, Pak. Sebaiknya kan kayak kata-kata namun sayangnya itu cari bahasa yang lain lah. Ya, Pak. Baik. Ya. Itu contoh satu. Saya temukan juga beberapa lagi yang lain. Kelihatannya ada sedikit perlu effort usaha kamu untuk seperti tadi sayangnya, kemudian tadi saya lupa di bagian mana juga ada yang sama gitu. Jadi pemilihan katanya itu kelihatannya kurang sesuai gitu. Kemudian Baik, Pak. juga sebentar nih saya set dulu masih di paragraf yang sama itu di baris ketiga dari bawah. Paragraf pertama tadi baris ketiga dari bawah. Sudah ketemu? Yang ada setelah Sinaga 2021. Ada. Yang di paragraf pertama, Pak. Ya, itu kan ada Sinaga 2021 kan? Ada, Pak. Ada. Setelah itu ada kalimat berikutnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat sistem repositori untuk menyimpan semua data. Sistem itu umum bentuknya. Sedangkan kamu itu kan mau buat sistem informasi kan? Iya, Pak. Ya, jadi sebaiknya kalau memang sudah jelas tujuannya itu yang dimaksud di sini adalah sistem informasi, maka jangan menggunakan kata-kata sistem saja. Nanti orang kirain bukan sistem informasi, karena sistem itu umum. Boleh dia berbasis digital atau manual. Itu kalau ada proses prosedur, dah ada SOP itu disebut dengan sistem. Nah, jadi dispesifikkan aja langsung permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat sistem informasi repositori misalkan. Baik, Pak. Ya, itu juga terulang di beberapa tempat. Jadi tolong dicari nanti disesuaikan kembali. Kemudian, nah ini menarik di bab 1. Ini karena tadi Pak Alim sudah singgung juga di awal ya. Tadi kita sebenarnya ketika saya baca judul itu, saya fokusnya itu saya akan menemukan informasi-informasi yang berkaitan dengan plagiarisme. Ya baik yang latar belakang, baik nanti di dasar teorinya di bab 2-nya ataupun di bab 3-nya ketika kamu melakukannya. Nah, tapi di bab 1 itu di awal itu kamu menyinggung mengenai perlu repositori karena untuk menyimpan data. Ya, tapi Pak. di bab 2 itu kamu udah nyinggung lain lagi tentang file yang rusak, yang hilang. Ya. Di bab 3 itu lain lagi. Maksud saya gini, kamu kan sebenarnya sudah fokus nih. Kamu akan membahas mengenai plagiarismenya kan? Iya, Pak. Jadi sistem informasi yang kamu akan buat ini berkaitan dengan pengecekan mendeteksi plagiarisme kan? Iya, Pak.
Nah, sebaiknya di latar belakang itu arahnya ke sana terus gitu. Jadi Baik, Pak. tidak melebar kemana-mana. Jadi memang fokus kamu itu untuk membahas mengenai plagiarisme. Nah, jadi bisa dimulai dengan tinggi rendahnya tingkat plagiarisme misalkan, atau kalau kamu ingin membandingkan dengan yang ada, mungkin aplikasi yang ada saat ini sulit atau harus berbayar ketika diakses dan sebagainya. Yang intinya kamu itu mengarahnya ke plagiarisme, tidak menyebar kemana-mana. Ya. Baik, Pak. Jadi saran saya seperti itu untuk yang di bab satunya. Jadi diarahkan langsung ke plagiarisme, tidak terlalu fokus kemana-mana. Karena kalau kita lihat dari bab 1, bab 2, ini kamu nanti bukan hanya plagiarisme di sini, nyimpan juga dan sebagainya ini banyak di sini yang akan kamu lakukan. Khawatirnya itu tidak terpenuhi nanti waktu kamu kerjakan, jadinya ditagih kan. Oke, kemudian, nah itu yang terkait dengan konten beberapa ya. Nah, juga termasuk di bab 3, nanti saya coba bahas di berikutnya. Nah, terkait dengan metode pengujian. Nah, tadi sudah ditanyakan oleh Bu Yudhindar, juga diperjelas oleh Pak Alim terkait dengan bahwasanya kamu fungsionalitasnya menggunakan black box testing, ya kan? Iya, Pak. Nah, untuk usability-nya ini agak saya ingin mempertegas saja ini. Kamu akan menggunakan SUS atau kamu akan menggunakan Umux slide-nya ini? Umux slide saja, Pak. Oke, kalau kamu menggunakan itu, coba kamu baca di bab 2 kamu itu di bagian di mana tuh? Paragraf agak terakhir kalau nggak salah ya, yang ada singgung mengenai itu. Di 2.8 Nah, Umux slide, Pak. ya, coba lihat di paragraf terakhirnya yang disampaikan. Nggak tahu nih apakah benar-benar kamu ngutip ke sana yang disampaikan oleh Wahyu Ningrum 2021. Itu betul, Pak. Itu saya ambil dari buku di ini, buku Google, Pak. Saya search di Google Books. Oke, pertanyaannya adalah kalau benar demikian kamu mensitasi mengambil ke situ, kan ditulis di situ. Kuesioner ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, sehingga penggunaannya secara independen dari SUS tidak dianjurkan. Nah, pertanyaan saya, dia itu menyatakan demikian. Nah, terus kenapa kita berusaha atau mencoba untuk menggunakannya? Dari Umux slide sendiri, saya mendapatkan referensinya agak sedikit nih, Pak, sedikit susah. Jadi saya mencari referensinya itu berdasarkan, yaitu dari tadi misal dari Google Books itu saya kutip dari situ. Ya, saya paham maksudnya. Maksudnya gini, ini kan Umux slide ini kan sebenarnya kalau dari kalimat itu nggak direkomendasikan untuk dipakai karena memang dia harus tahap penelitian lebih lanjut. Ya, Nah, Pak. kenapa dalam kajian kamu menggunakan itu? Kenapa nggak menggunakan yang udah established saja kayak seperti SUS itu misalkan? Itu maksud saya. Maksudnya jangan nanti kamu menggunakan sesuatu yang masih dalam kajian, yang belum bisa digunakan secara luas, itu yang kamu gunakan dalam penelitian kamu gitu. Kenapa nggak pakai SUS saja gitu? Ya, kayak seperti tadi lah, karena orang kan pertanyaan Bu Yunidar tadi, kenapa kamu pakai black box, kenapa nggak pakai yang lain aja? Ya sebenarnya kan jawaban umumnya ya memang saya pakai itu aja gitu kan, nggak ada alasan lain sebenarnya kan. Kalau cari-cari, jadinya cari-cari alasan. Ini sama juga, ini udah jelas tersebut, ini tidak dianjurkan dalam pengembangan gitu. Nah, maksud saya kalau memang ini sesuatu yang meragukan, walaupun dia menjanjikan, nah lebih baik tidak menggunakan itu, menggunakan SUS, kecuali kamu mau membandingkan dua hasil, kalau pakai ini seperti ini hasilnya, kalau pakai SUS seperti ini hasilnya. Baik, Dan Pak. juga itu di pengantar di atas kan dibilang, dia hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang positif saja kan? Iya, Pak. Nah, dia tidak menggunakan semua pertanyaannya. Nah, dan tidak ada justifikasi di sini, apa alasan dan sebagainya. Nah, ini coba didiskusikan lagi dengan pembimbing nanti ya. Maksudnya jangan nanti ini yang masih dalam kajian orang, masih dalam sesuatu yang belum. Kalau SUS kan sudah banyak, bukan cuma banyak, tapi sudah bisa digunakan secara luas, makanya orang banyak menggunakan. Kalau ini kan belum. Iya, Pak. Coba didiskusikan lagi lah bersama pembimbing.
Baik, Pak. Oke. Ini juga terkait dengan apa yang kamu kerjakan tadi. Maksud saya supaya fokus mengerjakannya, outputnya apa, jangan kemana-mana. Di laporan kamu, di proposal kamu, itu tidak terlihat seperti Pak Alim sampaikan tadi. Tidak terlihat nih bagian pengecekan similarity itu seperti apa gitu. Sehingga tadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Junida. Nah, kamu tadi kaitannya dengan Turnitin seperti apa, cara ngeceknya gimana, apakah menggunakan API apa tidak, gimana kamu mengembangkannya, itu belum terlihat jelas di apa yang akan kamu kerjakan di laporan. Nah, termasuk juga dokumen dimasukkan ke dalam sistem kamu. Nah, sistem ini kemudian dokumen ini diapain gitu, ngeceknya gimana gitu, apakah dibandingkan semua dengan dokumen-dokumen yang ada, atau ini dilempar balik ke Turnitin, dapat hasilnya, dimasukkan angkanya misalkan sekian persen, masukkan ke sistem kamu, atau gimana, itu kan juga belum jelas. Oke. Juga tadi yang terakhir kamu sampaikan dengan Bu Junidar tadi, kamu menyinggung-nyinggung terkait dengan akurasi tadi ya. Nah, sepengetahuan saya kalau kita berbicara mengenai plagiarism, itu dia bukan akurasi, tapi persentase similarity atau seberapa tingkat kesamaan dokumen gitu. Nah, saya hanya ingin memperjelaskan dulu, ini gimana yang mau kamu kerjakan tuh. Maksudnya kita bukan berarti mempersulit ya, tapi kita mencoba membatasi. Oh, kamu buatnya gini, ya udah gini gitu buatnya. Jangan lari kemana-mana. Tapi jangan ke sana yang nggak dapat, kemarinnya juga nggak dapat, jadinya nanggung nanti. Bisa dibantu saya dijelaskan gimana proses yang kamu buat nanti? Proses yang maksudnya alur ini sistem Ya. sistemnya itu gimana, Pak? Iya, sistemnya. Ada mahasiswa, ada dokumen dia, itu gimana dia? Baik, Pak. Dari pertama di sini ada user pengguna itu mahasiswa sendiri mengupload dokumennya di sistem tersebut. Kemudian setelah diupload, si admin ngecek menggunakan plagiarisme checker script dengan plagiarisme checker Turnitin. Terus setelah dicek, apabila terdapat deteksi misalnya terdapat 30% plagiarisme di atas itu, kemudian dikembalikan lagi ke si mahasiswa. Kemudian mahasiswa sendiri mengecek menggunakan menggunakan script algoritma yang telah dibuat menggunakan algoritma Rabin-Cobb. Terus setelah stop dulu. Berarti kamu dalam aplikasi kamu akan sisipkan coding gitu ya? Iya, Pak. Oke, coding itu yang akan mengecek plagiarismenya. Iya, Pak. Oke, dia ini merujuk kemana? Ke Turnitin kah atau kemana? Ke script itu, Pak, dari script yang dibuat tuh. Script yang saya ambil dari GitHub. Maksudnya yang script saya gunakan dari GitHub itu kemudian saya implementasikan ke framework Laravel sendiri, Pak. Oke. Udah cukup. Mungkin karena ada Pak Alim di sini ya. Pak Alim mungkin nanti bisa diperjelas ke Pak Alim cara pengecekannya gimana gitu Pak Alim ya. Kayaknya Pak Alim paham nih arah saya kemana. Jadi sebagai bayangan untuk kamu mungkin Revani, nanti kamu coba, kamu nggak ada akses ke Turnitin ya, maksudnya supaya dapat bayangan tuh gimana cara Turnitin bekerja dengan yang punya kamu buat itu seperti apa gitu. Karena nggak sesimpel cuman ngambil code di GitHub, masukkan ke situ, nggak sesimpel itu gitu. Karena misalkan contoh nih, di Turnitin tuh ada pengaturan tentang repository atau no repository. Nah, ketika kita memilih repository, itu dokumen kita yang kita masukkan ke dalam sistem tersimpan dalam repository kita. Dalam kasusnya Unsiah itu akan tersimpan dalam keluar, Pak. Gimana? Ya, mungkin habis paket. Tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Atau nggak tahu nih, Pak Razifnya lagi di mana? Mungkin lagi di lab, di lampu ataupun apa. Ya, intinya kalau bisa saya arahkan ya apa yang dimaksud oleh Pak Razif tadi ya, Revan ya, bahwa fitur Turnitin yang Anda sebutkan tadi itu
Udah pernah lihat sebelumnya Turnitin seperti apa? Udah Pak, Sudah ya? sudah. Kalau sudah nanti di situ kan ada seperti Pak Razif bilang tadi, apakah dokumen kita itu disimpan ke dalam repository atau hanya digunakan untuk kita cek saja gitu. Jadi ada dua itu nanti, ada dua fitur sebenarnya di Turnitin. Bukan hanya dua, settingannya banyak di Turnitin ya. Iya, Pak. Bagian-bagian apa saja yang mau kita cek. Misalkan seperti Revan sebutkan tadi, oh hanya bab 1 sampai dengan bab 3 saja. Berarti nanti daftar pustakanya tidak masuk. Kalau di Turnitin ada pilihan seperti itu. Kita tidak memasukkan daftar pustakanya. Hanya bab 1 sampai bab 3 saja. Di bagian yang lain tidak ada. Berarti bab 1 sampai bab 3 saja. Seperti itu. Ya. Itu juga jadi bahan pertimbangan ketika nanti si mahasiswa mengupload ataupun si admin mengupload, mengecek Turnitinnya seperti apa itu. Ini Pak Razifnya udah masuk lagi belum? Oh udah nih. Mohon maaf Silakan, Pak tadi Razif. terputus. Tadi saya berhenti di pengecekan repository. Nah, di Turnitin itu ada pengaturan repository sama no repository. Artinya kalau kita milih repository, maka dokumen yang kita submit ke Turnitin itu akan tersimpan permanen di Turnitin. Nah, gara-gara tersimpan permanen di Turnitin, nanti begitu ada dokumen lain kita masukkan atau dokumen yang sama kita masukkan kembali, itu maka hasil akan 100% nanti hasil pengecekannya. Ya, tapi kalau kita pilih no repository, maka semua dokumen yang kita submit ke Turnitin itu dia nggak akan tersimpan dalam repositorinya Turnitin. Jadi kita bisa upload dia berulang-ulang dan tidak akan mendapatkan hasil 100%. Nah, pertanyaan tadi saya itu gimana? Kamu kan nyisip code. Nah, sejauh mana coding itu mengkonfigurasi setiap pengecekan dilakukan? Nah, itu fatal kalau dalam pengecekan plagiat. Artinya karena plagiat ini memang dia fokusnya ke tingkat seberapa similar, seberapa sama tingkat persentase. Nah, kalau kita nggak bisa mengkonfigurasi di situ, nanti hasilnya juga ya tidak sesuai yang diharapkan. Tapi ini Pak Alim kelihatannya tahu lah arahnya nih pada Pak Alim ya. Ya Pak Razif. Oke, itu yang menjadi fokus saya ya untuk Revani karena itu belum terlihat tadi di laporan proposal kamu dan juga pada saat kamu tadi menyajikan di slide. Tadi harapannya tadi di slide muncul gitu, tapi ternyata di slide juga tidak muncul pembahasannya secara lebih detail gitu ya. Jadi itu coba dilihat lagi, didiskusikan kembali dengan pembimbing. Mungkin demikian dari saya Pak Alim, terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rajif. Ya, ini Revan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa mungkin nanti di hasil bisa diimprove kembali ya. Ketika kita ingin menjual sesuatu, fitur yang ingin Revan tampilkan itu yang paling menariknya apa? Itu yang kita tonjolkan Revan ya. Di sini kan di penelitian Revan kan fitur plagiarismenya sebenarnya yang ingin Revan jual ya kan di penelitiannya ya kan, bukan sistem repositori tugas akhir dan poster itu ya itu mungkin kalau dibuat sebulan selesai ya kan Revan kan menggunakan Ravel. Tapi yang jadi challenge tantangannya ini adalah di bagian fitur plagiarismenya sebenarnya kan itu kan yang Revan sampaikan ke saya ya kan. Kalau sistem repositorinya kan dah Revan tampilkan juga kemarin bentuknya seperti ini Pak ya kan. Yang jadi tantangannya adalah fitur plagiarismenya. Itu sebenarnya yang dibahas lebih detail di dalam proposal. Tapi nanti di hasil mungkin bisa diimprovisasi. Nggak apa-apa ya. Itu bagus saran dari Pak Razif tadi. Artinya Pak Razif ingin membantu Revan untuk lebih mengerucut, jangan terlalu lebar ya Revan ya. Oke, baik. Terakhir saran dan komentar dari Bu Fiska, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terdengar suara saya jelas? Jelas Bu. Oke, karena dari tadi yang lain suaranya agak putus-putus ya. Terakhir harus terpaksa headset baru terdengar jelas. Ya mungkin saya ingin klarifikasi aja. Sebetulnya ini adalah sistem permintaan saya karena memang tugas akhir mahasiswa udah sangat memberatkan dari sisi penyimpanan lemarinya yang sudah sangat banyak sekali. Jadi makanya ya terpikir kenapa nggak kita simpan secara digital aja. Jadi ini adalah saran saya agar Revan bisa mengangkatnya menjadi topik dari tugas akhir. Nah juga kemudian terpikir
oh kenapa nggak ada fitur pengecekan plagiarismenya juga sekaligus. Jadi maknanya kalau sekarang mahasiswa langsung berkoordinasi dengan dosen. Kadang dosen itu pun tidak mengecek plagiarismenya. Jadi mungkin kalau memang ya berdasarkan rapat jurusan juga ya, kan kita inginkan mahasiswa tidak lebih dari 35% kesamaannya. Jadi maknanya kalau udah ada sistem ini, ya mahasiswa bisa mengupload ke sistem. Nah, jadi nanti admin yang akan mengecek dengan menggunakan Turnitin. Kalau memang berapapun itu hasilnya, dia akan upload kembali dan hasil tadi itu bisa diakses oleh mahasiswa dan dosennya. Jadi intinya untuk cross check ya, untuk cross check bahwa penelitian ataupun proposal yang sudah dikerjakan itu tidak ada plagiarisme yang sangat fatal terjadi. Jadi tujuannya sebetulnya seperti itu. Jadi makanya mungkin tadi ada yang bertanya, kenapa tujuannya jadi agak ngambang ya? Ada repositori iya juga, plagiarisme iya juga. Jadi sebetulnya tujuannya ya ada dua hal memang. Yang pertama untuk tempat simpan dan yang kedua sekaligus bisa cek plagiarisme. Tapi di sini karena memang sifatnya Revan itu bukan bidang minat data mining, jadi memang itu bukan fokus. Jadi yang plagiarismenya itu sendiri akan menggunakan Turnitin. Jadi kita pakai tool. Nah, toolnya itu yang nanti akan dimanfaatkan oleh admin untuk mengecek. Jadi sedangkan Revannya itu sendiri ya dia tidak melakukan plagiarismenya sendiri, tidak melakukan pengecekan plagiarisme. Jadi tool yang di luar itu yang akan melakukan. Seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya klarifikasi lagi ya. Sudah nih Bu, masih? Oke, sudah dari saya udah. Ini kenapa ya? Kayaknya tiba-tiba mati lampu apa ya? Itu Revannya nggak ada tuh, udah keluar. Revannya, aku baru keluar Revannya. Revannya yang terkeluar malah. Mungkin Ya mati lampu di sini. Ya, mati lampu. Revan Internetnya disconnect nih. Ya, mungkin Internetnya Revannya. disconnect, jadi kebetulan saya pakai koneksi pribadi, jadi makanya masih bisa. Ya, Revannya mungkin di lab, jadi mati lampu ya. Oh, listrik nggak mati, cuman internetnya yang mati ya. Di gedung dia aman. Listrik hidup. Gedung di lantai 2 aman. Internetnya yang bermasalah nih, bukannya Nah, ini Revan listriknya. udah masuk kembali Listriknya nih. masih hidup. Revan udah masuk kembali. Terus tadi Pak. Nah, mungkin hostnya bisa dikasih kembali ke Revan. Ini Siti Anissa tadi jadi host tiba-tiba ya. Atau memang Siti Anissa yang hostnya ya? Halo Revan. Terus paling putus kayaknya tuh. Putus lagi. Terus nyambung. Halo Revan. Keluar lagi. Jadi gimana nih? Itulah dia kekurangannya kalau online ya. Jadi gimana nih? Apa Offline, Bu? Seminar kita adakan nanti tetap online atau kita offline kan? Kalau saya offline. Udah Pak, udah Pak. Udah Revan. Udah. Tadi sempat dengar semua penjelasan Bu Fiska. Ada yang
dari yang pertama bagian saran tadi Pak, yang di repository itu. Oke, Bu Fiska juga ada keluar nih. Udah putus, Bu Fiska. Jaringannya nih Pak, dua garis. Tadi saya pakai wifi yang punya ruangan. Itu putus Oh, sendiri tadi. ya. Masih ada yang perlu ditambahkan, Bu Fiska? Nggak ada, itu aja tadi saya hanya sekedar memperjelas saja kenapa ada repositori, ada plagiarisme, tapi jadi itu maknanya dua hal yang berbeda. Tujuan utamanya sebetulnya dia repositori, cuman nanti akan dimanfaatkan juga untuk mengecek plagiarisme daripada ada sistem yang lain lagi kan maknanya ya mubazir ya, padahal intinya apa yang dilakukan, apa yang akan direpositori hal yang sama juga gitu. Jadi maknanya sebelum menjadi tugas akhir ya kenapa enggak kita lakukan pengecekan plagiarisme dulu. Tapi pengecekan plagiarisme ini menggunakan Turnitin ya. Jadi bukannya Revan yang akan mengerjakannya. Ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fiska atas klarifikasinya, Bu ya. Jadi di sini tadi pertanyaan Bu Junindar, termasuk saya juga sebenarnya ya, Pak Razif. Bu Fiska sempat menjelaskan bahwa Revan di sini akan memakai fitur plagiarisme. Yang fitur itu memang sudah ada library-nya Revan ya. Ya Pak. Cuman tadi menurut penjelasan, yang saya tangkap dari komentarnya Pak Razif adalah karena di sini di judulnya tersebut plagiarisme, ya kan, di judul proposalnya kan ada disebut plagiarisme tuh. Ya, maka di mananya nanti plagiarisme itu akan muncul, seperti apa nanti digunakannya, ya kan? Karena di judulnya ada tersebut tuh plagiarisme. Maka meskipun Revan nanti pakai tool yang sudah ada seperti Bu Fiska katakan tadi, mungkin bisa dijelaskan nanti di bagian pembahasan, oh seperti ini penggunaannya, seperti ini dari sini saya pakainya gitu. Bukan Revan yang bangun, bukan Revan yang ngoding dari awal, tapi pakai dari GitHub boleh, tapi harus betul-betul paham seperti apa fitur-fitur yang disediakan dari source code yang sudah available ya, Revan ya. Baik, Bang. Baik, mungkin itu saja untuk seminar proposal hari ini. Silakan ditutup, Revan. Baiklah, untuk semuanya yang sudah berhadir di seminar saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang telah berhadir. Saya akhiri seminar proposal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Oke.